Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dari surat Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita tentang pendidikan yang paling fundamental melalui kisah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Luqmanul Hakim. Allah menghadirkan kisah yang menyadarkan kepada kita apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Saudaraku sekalian, ini pelajaran yang sangat-sangat berharga, bahwa pertama kali dan yang paling utama kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah tentang kuatnya akidah. Membangun hubungan seorang anak dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan melandasi semua proses kehidupannya. Maka yang harus menjadi visi orang tua dalam mendidik anaknya adalah bagaimana mengajarkan akidah ini. Bagaimana anak-anak kita tumbuhkan di dalam lingkungan yang baik, yang bisa menguatkan akidahnya, yang bisa menyuburkan kekuatannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, di tengah proses pendidikan dan kondisi pendidikan kita yang kurang ideal ini, di mana kita dihadapkan dengan sekularisasi pendidikan, di mana pendidikan dikotak-kotakkan sehingga susah untuk menyambungkan fikroh anak, susah untuk menjadikan akidah itu nempel di dalam bingkai-bingkai kehidupan yang lainnya. Di tengah-tengah ketidakjelasan pendidikan yang ada di sekitar kita, maka mari kita sadar kembali bahwa yang terpenting bagi anak-anak kita adalah kita carikan tempat untuk menyuburkan akidah kita, akidah anak-anak kita. Betapa kita lihat, saudaraku sekalian, mau jadi apapun manusia, ketika akidahnya kuat, maka dia akan menjadi orang yang hebat di sisi Allah dan bermanfaat bagi umatnya. Kita ingat ada seorang raja yang namanya Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian menjadi tokoh yang membuat perubahan yang sangat fundamental. Kekuatan akidahnya menjadikan beliau seorang raja yang zuhud dan bertanggung jawab atas amanah kekuasaannya. Maka dalam waktu 2 tahun clear, tidak ada lagi orang miskin. Kita melihat, saudaraku sekalian, ada seorang yang profesinya biasa-biasa saja, dikisahkan oleh Allah di dalam surat Yasin, Habib An-Najjar, seorang tukang kayu yang dengan semangatnya berlari dari ujung kota untuk melindungi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didustakan oleh umatnya. Kita melihat ada Uwais Al-Qarni, seorang penggembala kambing biasa saja, tetapi akidahnya yang kuat menjadikan dia menjadi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Bahkan kemudian sekelas Umar bin Khattab diwasiati oleh Rasulullah untuk meminta doa kepadanya. Ini, saudaraku sekalian, fenomena yang luar biasa. Maka sekali lagi, jangan jadikan kita heboh dengan yang lain. Jangan sampai ada orang tua yang susah ketika anaknya lemah di satu bidang, tapi dia tidak sadar ternyata anaknya lemah dalam sisi akidah. Mari kita benahi pendidikan kita. Mari para orang tua sekalian hadir dalam pembelajaran, hadir dalam pendidikan anaknya. Yang pertama, kita kuatkan dan terus kita ajarkan sepanjang kehidupan anak kita, menjadikan akidah anak-anak kita menjadi orang yang kuat. Insya Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.